Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelas I, mata kuliah Fundament Sains Data, ingin mempresentasikan tugas besar kami, yang dimana tim kami terdiri dari dua orang, yakni Muhammad Tantowi Johari, saya sendiri, juga ada Ahmad Kusumoharyo sebagai partner tim saya, yang dimana kami pada kesempatan kali ini mengambil pemodelan hierarchical clustering dan K-means. Sebelum ke materi tugas kita, sebelumnya kami akan memperkenalkan apa sih K-means dan hierarki itu. K-means merupakan algoritma clustering, adalah salah satu unsupervised machine learning algorithm yang paling sederhana dan populer. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. K-means clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih klaster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan dalam klaster yang lain. Metode K-means clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada dalam kelompok yang lain. Dengan kata lain, metode K-means clustering ini bertujuan meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan meminimalkan variasi antar data yang ada dalam satu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Juga bertujuan untuk menemukan grup dalam data dengan jumlah grup yang diwakili oleh variabel K. Variabel K sendiri adalah jumlah cluster yang diinginkan membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Hal ini berbeda dengan supervised learning yang menerima masukan berupa vektor, di mana XI merupakan data dari suatu data pelatihan dan YI merupakan label kelas untuk XI. K-means ditemukan oleh beberapa orang, yakni Liat pada tahun 57 dan 58, Forge yang kelahiran 65, Brightman and Rubin 67, dan McQueen 67. Ide dari clustering pertama kali ditemukan oleh Layet pada tahun 57, namun hal tersebut baru dipublikasi pada tahun 1982. Pada tahun 1965, Forge juga mempublikasikan teknik yang sama, sehingga terkadang dikenal dengan Layet Forge pada beberapa sumber. Terdapat dua jenis data clustering yang sering digunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu hierarchical dan non-hierarchical, dan K-means merupakan salah satu metode clustering non-hierarchical atau partitional clustering. Selain kita menggunakan metode dari K-means, kita pun menggunakan dari hierarchical method, adalah teknik clustering membentuk hierarki atau berdasarkan tingkatan tertentu, sehingga menyerupai struktur pohon. Dengan demikian, proses pengelompokannya dilakukan secara bertingkat atau bertahap. Biasanya, metode ini digunakan pada data yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan besar cluster yang akan dibentuk belum diketahui. Dalam metode hierarki terdapat dua jenis strategi pelompokan, yakni algoritatif dan divisif. Di mana algoritatif atau metode penggabungan adalah strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dengan setiap objek dalam satu klaster yang terpisah, kemudian membentuk klaster yang semakin membesar, jadi banyaknya klaster awal adalah sama dengan banyaknya objek. Sedangkan divisif adalah metode pembagian, adalah strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dari semua objek dikelompokkan menjadi klaster tunggal, kemudian dipisah sampai setiap objek berada dalam klaster yang terpisah. Masuk ke dalam tugas kami, ya ini. Sebelumnya kami telah melakukan import dataset, yang dimana dataset yang digunakan pada proyek ini adalah dataset yang berasal dari kaggle.com, yang sampel sales data yang berupa data penjualan dari Hangzhou Henglan Trading, sebuah perusahaan penyuplai mobil mainan yang terletak di Xinjiang, Cina.
Dataset ini kurang lebih terdiri dari 25 kolom dan 2.823 baris dengan format CSV. Dan tipe dataset adalah table yang tipe datanya adalah item dan atribut. Jadi kita membaca data dari files data sample.csv. Adapun untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Ahmad Kaharyo. Ya, terima kasih Muhammad Tontowi Jawahari. Kemudian kita akan langsung saja melanjutkan. Kemudian kita perlihatkan data yang telah kita peroleh dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Dan kita bisa melihat di sini berikutnya juga kita akan melihat beberapa frekuensi pada nilai yang ada pada dataset. Dengan menggunakan library Data Explorer, kita dapat melihat beberapa frekuensi pada nilai yang ada pada dataset. Selanjutnya, kita akan menampilkan kesimpulan dari dataset tersebut dengan menggunakan summary dataset. Diperlihatkan outputnya seperti ini. Lalu, pada tahap selanjutnya, kami melakukan analisis dengan menggunakan cluster hierarki. Di sini bisa kita lihat pada tahap ini, kita membuat cluster hierarki dengan data ordered number per data cells atau yang dimaksud dengan total harga item. Lalu setelahnya kita melakukan hal yang sama, namun kali ini kita memakai price each atau harga satu itemnya dengan menggunakan bar plot yang sama. Lebih lanjut lagi, kami menggunakan dendrogram seperti di bawah ini. Bisa dilihat dan kita kelompokkan dendrogram tersebut dan ditemukanlah beberapa klaster. Kita dapat menemukan di sini ada 4 klaster, ada klaster kecil dan sebagian besar lainnya klaster yang besar. Setelah itu kita akan melakukan algoritma K-means dengan dataset yang ada. Sebelumnya kita akan membahas sedikit, sebelumnya tadi telah dibahas sedikit tentang K-means oleh rekan saya Muhammad Tontowi Jawahari, dan dari sini akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Tontowi Jawahari. Silahkan. Oke, seperti yang sudah tadi, kami adalah termasuk algoritma yang ada pada unsupervised learning, fokusnya untuk mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada dalam kelompok lain. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan dalam cluster plot tersebut, yang dimana kita membuka library vector extra, terus kita membuat kode for.thread, isinya kami ya kita mengambil data 1, 2,5 dan nanti akan menghasilkan ini ada 4 klaster, yang di sini ada 4 bentuk ya, ada 4 warna di sini. Yang dicirikan ada klaster 1 dengan simbol bulat, klaster 2 ada simbol segitiga, klaster 3 dan ada simbol kotak, dan klaster 4 ada simbol plus. Setelah itu kita menggunakan metode L-Below untuk menentukan nilai K-nya. Dengan kita men-set yang diperlukan dalam menghasilkan data ini ada kita menggunakan set 10, list, ada for, dan hingga akhirnya kita mendapatkan metode L-Below menggunakan nilai seperti yang ada di diagram ini. Total WSS atau within sum square sebagai penentu K optimalnya dari gambar keluaran di atas. Garis mengalami patahan yang bentuk L-Below atau siku. Pada saat K sama dengan 3, maka menggunakan metode ini diperoleh K optimal pada saat
di K sama dengan 3, yang untuk menjadi pembanding dilakukan uji lainnya, seperti yang bisa dilihat di gambar. Adapun untuk selanjutnya kita menggunakan library ggplot dan Protoextra untuk mendapatkan optimal number of cluster yang masih sama seperti dengan nilai sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba menentukan nilai optimal cluster dengan mengetahui nilai maksimal Silhouette untuk nilai K yang berbeda. Kita bisa lihat pendekatan rata-rata nilai metode Silhouette untuk mendunggal kualitas dari klaster yang terbentuk berdasarkan hasil keluaran di atas diperoleh dari banyak klaster yang optimal yang terbentuk pada K sama dengan 4. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita gunakan metode berikut. Yang kita akan gunakan adalah metode graf statistik. Kita menggunakan istilah set tebak dulu dan lain-lain. Juga kita menggunakan graph._stat, yang dimana plotnya kita menggunakan mencari number of cluster, yang dimana dari data di atas kita memperoleh hasil K sama dengan 2. Adalah yang optimal untuk membentuk klaster, sehingga jika dibandingkan metode sebelumnya maka dapat dari keputusan nilai K yang optimal untuk membentuk klaster ada 2. Setelah itu kita akan menggunakan pustaka NB class yang menggunakan indeks ini untuk menemukan klaster yang optimal, yang akan dilanjutkan oleh partner saya, ini Ahmad Haryo. Baik, terima kasih Owi. Kembali lagi. Setelah itu kita menggunakan pustaka NB class yang menggunakan indeks ini untuk menemukan cluster yang optimal. Di sini kita install package dan kita setting library NB class dan kita set seed di sini 10. Lalu kita menemukan data di atas yang menjelaskan cluster optimal, yaitu di base.nc. Setelahnya, kita menggunakan metode indeks Hubert sebagai pendekatan yang terakhir, seperti kode di sini. Lalu bisa kita lihat outputnya, ada 2 output di sini, dan kita bisa melihat kesimpulan dari NB class yang telah kita kerjakan di atas. Lalu, indeks Hubert adalah metode grafis untuk menentukan jumlah klaster. Dan dengan demikian, kesimpulan yang bisa kami dapatkan, berdasarkan hasil di atas, maka dapat terlihat data kelompok yang terbentuk sebagai jawaban akhir. Dari metode tersebut, telah ditemukan nilai klaster terbaik adalah 2. Oke. Terima kasih kepada Ahmad Haryo atas penjelasannya, yang dimana kesimpulannya adalah klaster terbaik adalah dengan K sama dengan 2. Oleh karena itu, berakhirlah sudah presentasi dari kelompok kami, yang dimana kita menggunakan sales data, dan kami pun berterima kasih kepada dosen kami, Bapak Ahmad Fatan Hidayatullah, yang telah membimbing kami selama 1 semester ini dalam mata kuliah Fundamental Sains Data. Semoga ilmu yang Bapak ajarkan dapat bermanfaat bagi kami dan dapat kami amalkan demi kebaikan bersama dan kemaslahatan untuk umat. Mungkin cukup sekian dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.